Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Yanti, jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan cara mudah menulis karangan berdasarkan pengalaman. Silakan kita perhatikan. Sebuah pengalaman dapat dituliskan ke dalam bentuk karangan. Sebelum menuliskan sebuah karangan, sebaiknya kita membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Manfaat membuat kerangka karangan diantaranya, yang pertama itu memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih teratur. Kemudian yang kedua, memudahkan penempatan bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. Kemudian menghindari timbulnya pengulangan cerita, membantu pengumpulan data-data dan sumber yang diperlukan. Nah, ini ada 4 manfaat dari kerangka karangan yang akan kita dapatkan. Kemudian kita pindah ke langkah-langkah menulis karangan. Berikut langkah-langkah dalam menulis karangan berdasarkan pengalaman. Yang pertama itu menentukan tema atau topik karangan. Nah, di sini menentukan tema itu sesuai pengalaman kita. Misalkan temanya liburan di pantai, liburan di rumah, atau bisa juga liburan di rumah nenek. Iya. Kemudian yang kedua itu kita menentukan rencana judul. Dalam hal menentukan rencana judul, bisa kita buat saat selesai menyusun kerangka karangan ataupun selesai pembuatan karangan, ataupun bisa juga sebelum menyusun kerangka karangan, karena judul itu muncul saat topik atau tema memang sudah ditentukan. Ya, kemudian yang ketiga itu menyusun kerangka karangan. Nah, di sini yang akan dijelaskan, kami jelaskan dalam menyusun kerangka karangan itu ada berbagai paragraf, ada 3 paragraf kalau tidak salah. Nah, misalnya perhatikan contoh karangan berikut, misal tema berlibur di rumah, kemudian rencana judulnya yaitu membantu ibu, atau bisa juga kita ganti dengan yang lain, membantu PR kakak. Nah, kemudian kita pindah ke kerangka karangan. Di sini kerangka karangan ada 3 paragraf. Nah, bisa kita perhatikan. Paragraf pertama yaitu, ini hanya contoh ya. Paragraf pertama yaitu aku bangun pagi. Nah, misalkan di sini kita sudah jelaskan beberapa kalimat. Kita misalkan sudah bangun pagi, itu yang pertama kita lakukan seperti mandi, atau yang pertama adalah pas bangun itu kita sholat. Ya, bagi muslim sholat terus kita langsung mandi atau bla bla bla, kegiatan kita berikutnya seperti ini, seperti itu. Kemudian paragraf kedua yaitu membantu ibu di dalam rumah. Nah, misalkan di sini kita membantu kegiatan-kegiatan ibu di dalam, apakah yang dikerjakan, masak ataupun menyapu. Nah, kita bisa kembangkan kalimat itu. Kemudian paragraf ketiga, membantu ibu di luar rumah. Nah, di sini misalkan segala kegiatan yang mencakup di luar rumah, misalkan membersihkan teras, membersihkan taman, atau membantu ibu menjemur pakaian di luar, atau bisa juga membantu ibu menanam sebuah tumbuh-tumbuhan di depan rumah. Intinya di sini yaitu segala kegiatan yang dilakukan di luar rumah, tetapi dalam bentuk hal membantu. Nah, dalam paragraf ketiga ini kita terserah kita mau mengembangkan kata-kata kita seperti apa, itu tergantung dari kita. Iya, jadi silakan kita kembangkan sesuai